brought to you by Moreno. Hey, I'm not surprised. Now, I had Figueiredo winning the fight. The point deduction, the whole fight turned. You know, Moreno started coming on stronger. He probably won that round without the point deduction. And that was when the whole fight really started to turn. Selamat datang kembali di channel Gelut TV. Seperti yang sudah dijanjikan di video sebelumnya, menuju rangkaian pertarungan terbesar di akhir pekan nanti, maka kami pun akan menyajikan ulasan-ulasan mengenai pertarungan yang tersaji dalam main card event UFC 253. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai pertarungan perebutan sabuk di divisi flyweight antara Deiveson Figueiredo dan Brandon Moreno. Kedua petarung ini bisa dibilang adalah petarung yang berhasil membawa sorotan para fans kembali menyoroti persaingan para petarung di kelas flyweight. Seperti yang kita tahu, kelas flyweight adalah kelas yang dipandang sebelah mata oleh para fans UFC. Namun atas penampilan yang spektakuler oleh Deiveson Figueiredo dan Brandon Moreno di pertarungan pertamanya, kelas ini pun kembali ramai diperbincangkan oleh para fans. Pertarungan pertama antara Deiveson Figueiredo dan Brandon Moreno digelar dalam main event UFC 256 di tahun 2020 silam. Dalam jalannya pertarungan itu, keduanya mempunyai momennya masing-masing. Pertarungan itu pun berjalan dengan sangat sengit. Jual beli serangan level tinggi ditampilkan oleh keduanya selama 5 round, sehingga hasil pertarungan pun harus jatuh di tangan para juri. Para juri yang bertugas di malam itu memutuskan hasil akhir dari pertarungan dengan keputusan majority draw. Buat yang belum tahu, majority draw adalah penilaian oleh 2 dari 3 juri yang bertugas yang menilai bahwa tidak ada petarung yang menang atau kalah, sehingga mereka memberikan skor imbang. Sedangkan juri yang satunya lagi memberikan skor yang memenangkan salah satu petarung, yang membuat sabuk juara pun tidak berpindah tangan. Dan inilah yang terjadi dalam pertarungan pertama antara Deiveson Figueiredo dan Brandon Moreno. Peristiwa ini adalah peristiwa yang pertama dalam sejarah partai perebutan sabuk divisi flyweight. Fakta menarik dalam pertarungan itu, Deiveson Figueiredo dan Brandon Moreno pernah sama-sama bertarung di malam yang sama dalam rangkaian event UFC 255. Event itu digelar pada tanggal 21 November tahun 2020 silam. Saat itu, Deiveson Figueiredo bertarung melawan Alex Perez untuk title defense pertamanya, sedangkan Brandon Moreno bertarung melawan Brandon Royval. Usai gelaran UFC 255 itu, keduanya saling melayangkan tantangan saat diwawancara di post-fight interviewnya. Dan kemudian hal itu pun diwujudkan oleh UFC. Keduanya dijadwalkan bertarung untuk memperebutkan sabuk divisi flyweight dalam event UFC 256 yang digelar pada tanggal 12 Desember tahun 2020. Yang artinya rentang waktu yang dimiliki oleh Deiveson Figueiredo dan Brandon Moreno untuk maju dalam partai perebutan sabuk divisi flyweight saat itu hanya berjarak 21 hari dari pertarungan terakhir yang dilakoni oleh kedua petarung. Pertarungan pertama antara Deiveson Figueiredo dan Brandon Moreno pun berhasil mencatatkan sejarah baru di UFC, yaitu sebagai partai perebutan sabuk dengan jarak waktu tersingkat dari pertarungan terakhir masing-masing fighter. Pertarungan itu juga mendapat penghargaan Fight of the Night dari UFC. Atas peristiwa itu, pertarungan ulang antara Deiveson Figueiredo dan Brandon Moreno pun menjadi hal yang sangat menarik untuk kembali digelar. Jalannya pertarungan kedua ini pun tampaknya tidak akan jauh berbeda dengan apa yang telah ditampilkan di pertarungan pertama oleh Deiveson Figueiredo dan Brandon Moreno. Masa persiapan yang sangat panjang oleh kedua petarung, saya yakin dapat membawa dampak yang sangat signifikan dalam pertarungan kedua nanti.
sehingga para fans pun akan dimanjakan dengan adu strategi yang sangat sengit oleh kedua petarung. Seperti biasanya, sebelum menuju pertarungan kedua ini, kita akan melihat pandangan dari para fighter lainnya yang telah kami rangkum dalam cuplikan berikut ini. This one, the first fight was crazy, man. I don't know what to say about this fight. You know, it could be also a fight of the night again. I go with Figueiredo because the power what he brings to this division is amazing. You know. I'm gonna go with Moreno. I'm hoping he can make the adjustments, and he's got some nasty calf kicks. And I know Figueiredo wasn't really worried about his power, kind of kept his hands down a lot. But I do think if Moreno had a little bit more time to train, that fight could have possibly been a little bit different. So hopefully this fight is different. And I think without, what was it, a foul or something like that where he lost? Yeah, so maybe that could be the difference, and Moreno gets his hands raised. Davison Figueiredo. I like Brandon. I think that, or Brendan, or whatever his name is, I like him a lot. I like his style. But if Figueiredo hadn't gotten those points taken away, he would have won the fight, and it wouldn't have been a draw. Also, he took that fight 21 days after his last fight, and if you've ever cut weight before, making weight, winning, and then cutting weight again and making weight has a huge, huge thing. I think that he'll win, and I think that he'll finish him. Man, that's why it was a great fight. I think Moreno kind of opened a lot of people's eyes to his skill set. You know, the way he can move, his wrestling looks really good, and his speed in the scramble also. And the scrambles also looked really well. I'm gonna go with the Assassin Baby in the rematch. Apa yang Grant Dawson katakan juga sama seperti apa yang saya pikirkan sebelumnya. Salah satu faktor yang menyebabkan pertarungan pertama itu berakhir dengan majority draw tak lain karena pelanggaran yang dilakukan oleh Davison di round ketiga, yang akhirnya menyebabkan ia harus mengalami pengurangan 1 poin dari para juri di malam itu. Namun setelah melihat fakta-fakta yang terungkap saat menuju pertarungan itu, dan ditambah lagi melihat performance yang sangat luar biasa yang ditampilkan oleh Brandon Moreno, rasanya tidak adil bila faktor tersebut dijadikan alasan utama untuk tidak dilaksanakannya pertarungan kedua ini. Akhir pekan nanti, menurut kalian siapa yang akan membawa pulang sabuk juara divisi flyweight itu?